Kenapa murai ngelowo? Penyebabnya ternyata bukan cuma mental. Pernah ngalami, murai di rumah aktif, makan lahap, bahkan kadang bunyi, tapi begitu digantangan, malah ngelowo, diam, atau cuma loncat-loncat. Kalau iya, jangan buru-buru menyalahkan mental, karena bisa jadi selama ini yang Anda obati bukan sumber masalahnya. Setiap kali kita melihat murai ngelowo di gantangan, hampir selalu muncul saran yang sama, itu kurang tenaga, tambah jangkriknya, atau naikkan krotonya, mental tempur kegedean, kurangi IF-nya. Padahal ngelowo itu bukan diagnosis, ngelowo hanyalah perilaku yang bisa muncul dari banyak penyebab berbeda. Coba kita pikir dari analogi berikut. Ketika manusia terlihat lemas, apakah penyebabnya? Selalu kurang makan. Belum tentu, bisa jadi penyebabnya kurang tidur, bisa sakit, bisa dehidrasi, bisa stres, atau bisa kelelahan. Murai juga sama, ngelowo adalah output, yang harus dicari adalah input dan proses yang menghasilkan output itu. Untuk mendapat solusinya, ada baiknya kita melakukan mapping penyebab masalah. Pertama, apakah metabolisme turun? Dengan cirinya, gerakan lambat, kotoran berubah, tenaga cepat habis. Jika iya, artinya tubuh belum mampu menghasilkan energi kerja yang cukup. Kedua, apakah sistem hormonnya sudah seimbang? Burung bisa terlalu dingin, atau bahkan bisa terlalu panas. Dua-duanya bisa sama-sama membuat performa turun, makanya menambah EF belum tentu menyelesaikan masalah. Ketiga, recovery yang berlebihan ini sering terjadi, dikerodong terus, mandi terlalu sering, atau minim aktivitas, tujuannya benar, ingin menenangkan tanpa melihat kondisi burung yang terjadi justru metabolisme ikut melambat. Keempat, mental tampil dan faktor lingkungan. Ini yang sering terlewatkan. Terkadang kita tidak sadar kalau burung sudah kehabisan tenaga dari rumah karena di rumah burung sudah tempur dengan burung sejenis. Jadi, mulai hari ini jangan bertanya, kenapa murai saya ngelowo, tapi bertanyalah, sistem tubuh mana yang membuat murai saya akhirnya ngelowo? Karena ketika penyebabnya berbeda, maka solusinya juga pasti berbeda. Ingat, sebelum mengubah setting rawatan, cek dulu 4 hal ini. Dan perhatikan, 1. Bagaimana bentuk kotorannya? 2. Bagaimana aktivitas dan lingkungan hariannya? 3. Bagaimana respon saat mendengar dan bertemu burung lain? 4. Reaksi apa yang terjadi setelah perubahan setelan EF jemur, mandi, dan umbarnya? Dari situ, baru kita bisa menentukan apakah masalahnya ada di metabolisme, hormon, kebugaran, atau mental tampilnya. Kesalahan terbesar, kicau mania, bukan karena kurangnya rawatan, tapi karena terlalu cepat menyimpulkan dari output yang dilihat tanpa melihat penyebabnya, sehingga burung yang seharusnya cukup dikoreksi rawatannya malah terus ditambah treatment yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Di sini kita tidak menebak-nebak, kita belajar membaca murai dari data, perilaku, dan respon tubuhnya. Follow dan komen jika pernah mengalaminya.